Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Tutor Gabut. Hari ini kita akan bahas tentang akar kuadrat sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019. Dan ini merupakan soal yang sama mudahnya dengan akar pangkat 3 seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengerjakan soal ini kurang dari 1 menit bahkan gitu. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, nomor 1, nilai dari akar 8, akar 8, akar 8, akar 8 adalah berapa? Nah, ini sangat mudah. Nanti kalau teman-teman sudah melihat channel ini, nah itu akan lebih mudah lagi untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi si akar 8, ini akar 8, akar 8, akar 8, dan seterusnya ini sama dengan X, kita anggap aja X. Supaya akar menghilang, harus kita kuadratkan. Berarti ini juga dikuadratkan. Berarti akar yang pertama, karena dikuadratkan, akar pertama akan hilang ya. Berarti 8 dikali, ini akar 8 lagi nih. Akar 8, akar 8, akar 8, akar seterusnya, sama dengan X kuadrat. Nah, si akar-akar ini tadi kan kita misalkan dengan X ya. Berarti sama aja nilai dari akar ini adalah si X. Berarti 8X itu akan sama dengan X kuadrat. Nah, ini bisa dicoret, berarti tinggal 8 sama dengan X. Nah, berarti nilai dari ini berapa? 8. Nah, begitu teman-teman. Sangat mudah ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut yang selanjutnya adalah akar 12 ditambah akar 12 tambah akar 12 dan selanjutnya. Nah, ini sama seperti nomor 1 tadi, kita misalkan dia sebagai X, gitu kan. Jadi di sini akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah dan seterusnya. Berarti kan dan seterusnya itu artinya sama ya. Kita misalin juga dengan X. Nah, supaya akar menghilang, kita kuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Berarti karena kita kuadratkan, si akar akan menghilang. Menghilang nih. Berarti 12 ditambah akar dari 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah seterusnya itu sama dengan X kuadrat. Nah, ini tadi kan kita misalkan dengan X ya, berarti kan ini nilainya akan sama dengan si X. Berarti 12 ditambah X itu sama dengan X kuadrat. Nah, ini pindah ruas ke sebelah kanan semua, berarti X kuadrat dikurang X kurang 12 itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Tinggal kita buat. Berarti ini pasti X, ini X. Nah, kalau dikali itu min 12, kalau ditambah itu min 1. Berarti ini kalau dikali min 13 kan ada 3 sama 4. Nah, kalau ditambah min 1. Nah, udah pasti yang ini min, yang ini plus gitu ya teman-teman. Berarti ini dikurang 4. Ini ditambah 3. Sehingga kita dapat X1-nya 4, X2-nya min 3. Karena hasilnya nggak mungkin minus ya, jadi X1-nya 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal kita misalkan saja. Jadi, jika ada soal seperti ini lagi, kita udah langsung bisa mengerjakan. Ini pasti 12 ditambah X sama dengan X kuadrat. Nggak usah lagi kita melalui step-step ini. Supaya lebih cepat gitu ya teman-teman, karena kita kan juga mengejar waktu ya mengerjakannya. Gitu. Oke, paham ya untuk dua soal ini? Oke, baik. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, ini bagaimana lagi nih bentuknya seperti ini. Nah, jangan khawatir ya teman-teman. Ini sebenarnya soalnya juga soal yang gak begitu susah gitu ya. Jadi 12 dikurang 5 kuadrat dikurang 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat. Nah, akarnya berapa? Nah, ini
Ini sama saja halnya dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Dari A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Gitu kan ya? Karena kan ini kalau dikali ke sini berarti kita dapatnya A kuadrat. Ini dikali ke belakang, positif kali negatif, negatif AB. Kemudian yang bawah, ini dikali ke sini ditambah AB. Positif kali negatif, negatif B kuadrat. Sama dengan ini kan habis ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sama konsepnya dengan ini. Hanya saja dia ditambah akar. Berarti akar dari 12,5 ini sama halnya dengan A ditambah B dikali A kurang B. Nah, berarti kita misalkan ini A, ini sebagai B. Berarti akar dari A-nya 12,5 ditambah B-nya 3,5. 12,5 dikurang 3,5. Oke, kemudian akar dari 12,5 ditambah 3,5 ini berarti 16 ya. 16 kali 12,5 dikali 12,5 dikurang maaf. Dikurang 3,4 berarti 8 ya. Ya kan? 12,5 ditambah 3,5 itu ada 16. Kemudian 12,5 kita kurang dengan 3,5 itu 9 ya kalau 12. Ya maaf. 9. Oke, ini sorry. Oke, ini 9 ya. Karena kalau 8 itu berarti 11,5 gitu ya. Oke, berarti hasilnya akar dari 16 dikali dengan 9. Oke, 144 ya. 9 kali ini kan 144. Nah, 144 itu berapa? Berarti yang akhirnya 4 itu 12. Nah, seperti itu. 12. Oke. Nah, sangat mudah ya. Jadi kita tinggal tahu aja konsep akar kuadrat ya. Sama A kuadrat dikurang B kuadrat itu A tambah B dikali A kurang B. Nah, jadi seperti ini untuk cara nomor 3 ya. Berarti ini nomor 3. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Udah mulai paham ya untuk akar pangkat 2? Nah, walaupun soalnya sepertinya susah, padahal ini sangat mudah dan kita juga menghitungnya itu tidak perlu menggunakan kalkulator ya, karena sesuai dengan ininya kan harus cepat ya, harus cepat dan juga harus tepat. Jangan cepat saja, tapi tidak tepat. Gitu ya. Oke, baik kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya yaitu, nah, nih bagaimana lagi nih? Nilai dari setengah akar 4, akar 4, akar 4, akar 16. Oke, nah ini sebenarnya lebih mudah lagi dari soal-soal yang sebelumnya. Nah, jika soalnya seperti ini kan akar 16 itu kan sama dengan 4 ya. Nah, berarti kan ini 4 terus masuk ke sini 4 kali 4 lagi jadinya 16. Nah, 4, 4, 4 dan terusnya 4. Nah, berarti di sininya juga nanti hasil akhirnya pasti 4. Berarti udah tinggal langsung setengah dikali 4. Hasilnya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau, misalkan teman-teman mau dijabarkan, ini kan 4. 4, 16. Nah, 16 itu kan kalau kita pisah, ini berarti 4 akar 4 akar 4. Nah, 16 itu 4 kan? Nah, ini hasil dari si 16 tadi. Nah, 4 kali 4, 16 lagi. Nanti ke sini 4, 16 lagi. 4, 16 lagi. Akar 16 berarti 4. Jadi langsung setengah dikali 4. Hasilnya 2. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ininya udah sama, berarti langsung aja. Berarti tinggal setengah dikali terakhirnya ini berapa? 4. Berarti langsung.
Yang sama ini berapa langsung hasilnya. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya. Oke, kita coba tipe soal yang selanjutnya. Ini untuk pengakaran masih sangat mudah ya. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Nah, ini sama dengan tadi ya, cuma tinggal diganti X aja variabelnya. Untuk tadi kita kan pakainya angka 4 nih, pakai angka, sekarang tinggal pakai variabel X. Nah, X kuadrat, ini kan berarti X ya. Nah, ternyata sama nih semuanya, X, X, X. Ya udah, berarti tinggal 1/5 dikali dengan X. Berarti dapatnya X per 5. Oke, mudah. Kurang dari 1 menit ya kita ngerjainnya, lebih cepat. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini bisa dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi supaya kita tidak membuang waktu banyak, waktu yang kita gunakan juga sangat efisien gitu ya teman-teman. Oke, ini sangat mudah. Saya yakin teman-teman pasti bisa dan pasti paham untuk mengerjakan tipe soal yang seperti ini gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini sama dengan tadi, tapi ternyata ada bedanya nih di ujung. Nah, di ujung ini ada 3. Karena ini kan akar dari 36, ini kan 6 ya. Ini udah sama nih, 6, 6, 6. Tapi di sini muncul 3. Nah, gimana cara ngerjainnya? Pasti kan gitu ya. Nah, tapi tipe cara pengerjaannya masih sama dengan tadi. Berarti ini setengah, ya kan? Akar 3. Nah, karena ini 6, 6, 6, berarti di sini pasti 6 ya. Dikali 6. Berarti kita dapat setengah akar 3 kali 6 itu 18 ya. Nah, setengah akar 18 itu sama aja dengan 9 dikali 2. Nah, setengah 9 itu akarnya itu 3. Akar 2. Berarti kita dapat hasilnya 3 per 2 akar 2 ya, maaf. Akar 2. Nah, jawabannya yang mana? Ada nggak nih? Yang A ternyata. Nah, jadi sama, walaupun panjang, tetap di sininya jadinya 6. Nah, tinggal ada penambahan angka 3 di sini. Gitu. Oke, pengoperasiannya juga masih sama ya, tinggal akar dari 9 itu berapa, yaitu 3, akar 2-nya, karena dia akar 2 ini nilainya itu kan koma ya, terus juga di option jawabannya itu dalam bentuk akar, jadi kita biarkan aja dia dalam bentuk akar. Oke, coba dicermati, paham ya teman-teman? Oke, karena teman-teman sudah paham, kita coba lanjut ke tipe soal selanjutnya. Oke, nah ini sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Nah, berarti kalau soal seperti ini pengerjaannya juga masih sama. Tinggal kita tulis aja nih di sininya. Berarti tinggal setengah. Nah, ini 16. 16 itu kan 4 ya. 4, 4, 4. Nah, di sini muncul 2. Berarti akar 2 dikali 4 gitu ya. Karena ini kan 4, 4. Berarti nanti di sini munculnya 4. Seperti ini. Berarti setengah, nah akar 4 itu 2. 2 akar 2. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya akar 2. Oke, berarti yang mana nih? Yang D ya. Oke, sip. Masih mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Karena untuk soal-soal seperti ini, teman-teman pasti udah paham ya. Jika masih belum paham, boleh diulang lagi dan saat tes itu lebih mudah. Oke, nah ini panjang ya akarnya. Tapi cara mengerjakannya sangat simpel. Kita kurang dari 1 menit bisa mengerjakan. Sama konsepnya dengan yang tadi nih. 4 itu kan 2 ya. Nah, ini 2, 2, sampai ujung dia ternyata 2 semua. Nah, sampai ujung 2. Berarti ini pasti karena sama semua, pasti 2 ya ujungnya. Coret-coret 1. Ya, sangat mudah soalnya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, karena teman-teman sudah paham untuk mengerjakan akar pangkat 2, nah insya Allah untuk kedepannya lebih mudah
dipermudah menjawab soalnya, terus juga mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya teman-teman. Untuk kali ini pembahasan akar pangkat 2 itu kita cukupkan dulu, kita lanjut di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya, kita lanjut di channel selanjutnya. Oke, untuk akar pangkat 2 cukup sampai di sini ya, semoga paham selalu. Jika ada yang mau request, boleh di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Semangat untuk para pejuang NIP. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.